Selain haid, umumnya wanita itu mengalami daimul hadas atau hadas yang terus-menerus, seperti istihadah dan juga keputihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Serambi Salihah, apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum dari keputihan dan juga tata cara sholat untuk wanita yang sedang mengalami keputihan deras. Selain haid, umumnya wanita itu mengalami daimul hadas atau hadas yang terus-menerus, seperti istihadah dan juga keputihan. Atau dalam bahasa kitabnya yaitu rutubatul farji, yaitu cairan atau getah yang keluar dari kewanitaan yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Atau dalam bahasa medisnya itu jamur kandida, teman-teman. Keputihan itu wajar dan normal terjadi pada setiap wanita. Keputihan itu muncul bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya bisa terjadi ketika kita sedang stres, efek kontrasepsi dalam rahim, pil KB, bisa juga karena salah ketika memilih pembersih kewanitaan, dan masih banyak lagi. Keputihan itu hukumnya sendiri adalah najis. Maka dari itu, kita harus mengambil langkah hati-hati ketika akan melaksanakan sholat. Jangan salah ya teman-teman, kita belajar bareng untuk tata cara sholatnya. Nah, yang pertama yaitu dengan menunggu waktu sholat, lalu kemudian kita bersihkan najis pada vagina, atau istinja, atau juga cebok. Nah, lalu kita menghentikan darah tersebut atau cairan, yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama, menyumpal kapas ke dalam farji. Bisa menggunakan pembalut juga atau panty liner yang baru, dan celana dalam yang ketat. Cara ini itu gunanya untuk menyedikitkan atau meminimalisir najis. Nah, lalu wudhu dengan wudhu mualah, yaitu wudhu terus-menerus atau anggota yang dibasuh harus masih basah atau belum kering sebelum wudhu itu selesai. Untuk niatnya beda dari wudhu biasa, yaitu nawaitul wudhu'a listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ini hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu dan kesunahannya. Semua tata cara ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi, jika salah satu tidak terpenuhi atau mengalami hadas lain, maka harus diulang dari awal. Jadi, harus diulang dari awal. Tetapi, ketika cairan itu tetap keluar saat kita sholat, hukumnya yaitu dimaafu atau tidak apa-apa. Karena sudah tidak bisa lagi dicegah. Nah, solusi buat kalian ketika bepergian bisa membawa stok celana dalam atau panty liner ke dalam tas. Nah, teman-teman sekalian, kalau kata dokter itu kan memasukkan hal-hal yang bukan lazimnya tidak disarankan ya. Nah, kita bisa menggunakan panty liner dan celana dalam yang ketat aja. Itu tapi hanya solusi. Untuk baiknya kita bisa memakai syafi'iyah. Itu lebih bagus. Nah, cara ini bukan hanya ditujukan untuk keputihan deras aja, tapi juga tata cara sholat ini juga ditujukan untuk wanita yang sedang istihadah. Jadi, ketika kita bepergian, itu kan repot ya teman-teman ya. Kita repot ketika harus menyumpal dulu menggunakan kapas. Nah, teman-teman sekalian bisa menggunakan panty liner aja. Jadi, kita pakai panty liner ketika kita mau sholat, kita bersihkan, kita cebok dulu, kita ganti panty linernya dengan yang baru. Nah, oke, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.